Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 12. Di kelompok 12 ada Ana Sulfia, Risma Rahmasari, dan Siti Umun. Kami akan menjelaskan mengenai Lembaga Keuangan Sosial Islam. Lembaga Pengelolaan Zakat. Zakat secara terminologi berarti aktivitas membagikan harta tertentu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah serta perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat sebutan bagi fikih Islam merupakan beberapa tertentu yang harus dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diserahkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat merupakan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap pengumpulan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Terdapat 3 faktor pengelolaan. Yang pertama, pengumpulan, yang artinya penghimpunan dana ataupun zakat dari warga. Yang kedua, pendistribusian, yaitu suatu aktivitas di mana zakat disalurkan kepada mustahik secara pas. Yang ketiga, pendayagunaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat didayagunakan agar usaha produktif dalam rangka penindakan fakir miskin. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melaksanakan aktivitas itu adalah Lembaga Pengelola Zakat yang resmi serta berbadan hukum, ialah Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat atau LAZ, yang dibangun oleh warga serta dikukuhkan pemerintah. Dalam melakukan tugas serta gunanya, Baznas bisa dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ. Potensi yang bisa dikoleksi di Indonesia sangat besar, karena secara demografis mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Hal ini terlihat dari hasil penelitian Baznas dengan Sekolah Ekonomi Manajemen dan Islam pada tahun 2011. Bank Pembangunan menunjukkan potensi zakat di seluruh negeri mencapai 3,40% dari produk domestik bruto atau PDB. Potensi zakat nasional sebenarnya mencapai sekitar 217 triliun setiap tahun. Ironisnya, kenyataan tidak semua potensi zakat yang besar dapat direalisasikan seperti yang diharapkan. Realisasi penghimpunan zakat di Indonesia masih jauh dari potensi zakat yang ada. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penghimpun zakat di Indonesia terlihat sangat kecil. Yang pertama, faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Yang ketiga, faktor-faktor kepercayaan rendah pada OPZ. Yang keempat, keterbukaan masih kurang. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan masyarakat Indonesia sudah menjadi kebiasaan membayar zakat selama berabad-abad secara langsung, tidak melalui badan hukum formal seperti Baznas dan LAZ. Salah satu bentuk tanggung jawab BAZ sebagai pengumpul dan pengelola dana zakat infak sedekah stakeholder BAZ berupa laporan keuangan dan laporan prosedur atau kegiatan. Stakeholder yang dimaksud adalah Dewan Manajemen, yaitu Komite Penasihat, Komite Eksekutif, dan Dewan Pengawas berbagai departemen, dengan Muzaki sebagai sumber pendanaan dan pemerintah sebagai pengawas administrasi dan legislasi. Bagi Muzaki, adanya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat akan membantu menyalurkan zakat yang wajib dikeluarkan kepada mustahik dengan lebih mudah dan tidak beresiko adanya kecelakaan saat membagikan. Meskipun sebagian dari Muzaki masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ
dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak, di samping banyaknya keinginan dari muzaki untuk memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak. Hal ini pun menunjukkan bahwa para muzaki menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yakni pengelola zakat harus memiliki profesionalisme dan transparansi yang dalam laporan dan target distribusi menarik dan memenuhi kebutuhan komunitas. Selanjutnya ada lembaga pengelola infak. Infak dalam bahasa merupakan struktur dari kata anfaqo yang artinya beri seseorang sesuatu. Dalam terminologi syariah, infak artinya penerbitan atau pendapatan parsial untuk bunga yang mengarahkan ajaran Islam. Infak tidak ditentukan jumlahnya menurut Quran Surat Al-Imran ayat 134 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan Surat At-Talaq ayat ke-7 yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang didapatkan atau yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulnya beban seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan lapangan sesudah dari kesempitan. Dan infak tidak pula ditentukan secara khusus sasarannya atau pendaya gunaannya menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 yang artinya mereka bertanya-tanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Maka jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah yang mengetahuinya. Infak sangat luas sasarannya. Untuk semua kepentingan pembangunan umat, berinfak adalah ciri utama orang beriman dan bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ketiga yang artinya mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ciri dari orang mukmin yang benar-benar keimanannya. Menurut Quran Surat Al-Anfal ayat ketiga dan keempat yang artinya orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian dari sisi Tuhannya dan ampunan rezeki atau nikmat yang mulia. Dengan ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan dan kekal abadi. Menurut Quran Surat Al-Fatir ayat ke-29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu diharapkan perniagaan dan tidak akan merugi. Infak juga menyuburkan dan mengembangkan harta. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat kehendakan atau ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Dengan berinfak sama dengan menjatuhkan diri dan kebinasaan dan kehancuran. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 200 ayat 195 yang artinya dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah kepadanya karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya ada lembaga pengelola wakaf. Secara konseptual, wakaf diharapkan bisa jadi kehidupan sosial masyarakat yang tidak hanya berperan dalam ritual peribadatan. Hal ini dikarenakan wakaf merupakan perilaku ibadah sosial yang inklusif. Namun, melihat angka dari kemiskinan di Indonesia yang jumlahnya 14,15% atau setara dari 32,53 juta orang yang kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Jadi, 87%
dari total yang miskin adalah orang muslim. Nah, presentasi dari populasi muslim di Indonesia ini 28,3 juta orang miskin yang beragama Islam. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf belum mampu memainkan peran yang efektif meningkatkan kapasitas sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut The Jakarta Consulting Group, merosotnya kepercayaan publik kepada lembaga wakaf sebagai lembaga nirlaba menjadi problem yang amat mendasar. Hal ini tidak lain karena permasalahan tentang keuangan di sejumlah yayasan kerap kali terjadi. Tudingan miring diarahkan kepada yayasan sosial, terutama berkaitan dengan kedok atau untuk mencari keuntungan. Selain itu, lemahnya aspek institusi atau kelembagaan juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh lembaga wakaf. Ada banyak yang menyebabkan tidak maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, antara lain aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat, aspek manajemen. Nah, pengelolaan wakaf yang berbasis pada manajemen sangat diperlukan untuk menopang wujudnya lembaga wakaf yang profesional, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan lembaga dalam membuka data dan informasi pengelolaan wakaf, mulai dari proses fundraising hingga pendistribusian hasil dari wakaf. Selanjutnya, lembaga pengelola sedekah. Sedekah mempunyai arti yang luas, yaitu sesuatu yang diberikan seorang muslim kepada orang lain dengan ikhlas, dengan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu. Sedekah mencakup perbuatan kebaikan yang bersifat fisik maupun non-fisik, sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sedekah adalah sunnah. Istilah infak dan sedekah tidak memiliki banyak perbedaan, kecuali kata sedekah sering digambarkan dalam bentuk lain selain harta yang dikeluarkan, seperti perbuatan baik kepada orang lain, seperti sikap, perkataan, dan senyuman. Sedekah dan infak bukan termasuk perintah wajib, melainkan sunnah, sehingga bentuk distribusinya kepada masyarakat dapat lebih beragam, seperti bantuan pembangunan sekolah, fasilitas, dan sarana ibadah, serta pengobatan terhadap penyakit yang menimpa kaum duafa. Strategisnya kedudukan sedekah dan infak juga membuat peran zakat cukup penting dalam mengentaskan kemiskinan umat. Oleh karena itu, upaya efisiensi dalam mendistribusikan infak dan sedekah menjadi pekerjaan mulia lembaga zakat. Pengelolaan sedekah dan infak yang efisien dan tepat dapat menjadikan peran keduanya penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.